Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami orang tua yang membuat kami lahir di dunia dan memberikan sumbangan yang perlu untuk kehidupan kami dan masyarakat dan gereja. Seperti Maria dengan orang tuanya Yoakim dan Ana. Kami bersyukur Tuhan atas orang tua kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja merayakan Santo Yoakim dan Santa Ana. Ana berarti rahmat. Yoakim berarti Tuhan menganugerahkan. Bagi semua orang Yahudi, juga kita juga, ketika tidak mempunyai anak, itu merupakan suatu aib dan suatu kepedihan hati yang sulit kita pahami dan kita mengerti. Karena anak adalah anugerah cinta kasih. Yang buah cinta kasih mereka, dan ketika mereka tidak punya anak, maka mereka sedih, susah, dan mengalami mungkin juga stres. Karena dianggap mandul, seperti Elizabeth kita bisa lihat. Dan budaya itu juga ada dalam budaya kita. Ketika pasangan belum mendapatkan anak dan akan tidak mendapatkan anak, betapa sakit dan deritanya. Banyak orang yang juga datang kepada saya untuk mohon doa bagi kehadiran jabang bayi mereka, buah cinta mereka. Saya mendoakan dan saya mengajak mereka coba pergi ke Gua Maria. Pergi ke Gua Maria untuk mohon lewat perantaraan Bunda Maria. Karena kelahiran Maria juga adalah kesulitan bagi orang tua Yoakim dan Ana untuk mendapatkan. Di usia tuanya, mereka akhirnya dikabulkan doanya dan Tuhan memberikan kepadanya hadiah yang terindah. Itu Maria, yang menjadi ibu Yesus. Yang pasti dididik oleh Ana dan Yoakim dengan sangat-sangat bagus. Sangat-sangat indah. Sehingga Maria kemudian dipilih Tuhan untuk menjadi ibu Yesus. Dari sini kita bisa apa? Bisa belajar banyak dari pengalaman Yoakim dan Ana. Pengalaman pertama adalah bahwa anak adalah anugerah Tuhan. Sekali lagi, anak adalah anugerah Tuhan. Maka tugas dan tanggung jawab kita tidak hanya membesarkan mereka, tapi mendidik mereka dengan iman, dengan keyakinan, dengan harapan, dengan kekuatan hidup rohani. Sehingga bayi yang dilahirkan oleh Yoakim dan Ana di usia tua mereka, coba lihat, di usia tua mereka, berarti dalam tanda petik juga bahwa apa? Sepertinya katakanlah, kelahiran Maria karena intervensi secara khusus kepada Ana dan Yoakim. Karena orang tua mereka sudah tidak mampu dan tidak bisa lagi mengandung, tetapi bisa mengandung. Jadi sekali lagi anugerah. Setiap anak adalah anugerah. Setiap anak adalah anugerah Tuhan dan kita wajib bertanggung jawab untuk mendidik anak kita mengimani Kristus, hidup doa, dengan bukan hanya dengan perintah, tapi dengan teladan hidup, Dan itulah Bunda Maria. Maka mari mendidik anak kita bukan dengan mulut, kamu tidak boleh ini, harus begini, dengan secara moral, tapi dengan praktek hidup yang sungguh dikagumi oleh anak mereka. Yang kedua, saya mau mengatakan marilah kita juga mendoakan orang tua kita, entah itu sudah meninggal ataupun masih hidup. Rawatlah orang tua kita dengan penuh kasih sayang, apapun juga.
mereka rewel, mereka apa, semakin lama semakin banyak orang tua yang rewel, yang karena sesuatu hal sulit ya. Jadi kita tetap dengan penuh kesabaran, sekali lagi penuh kesabaran, meladeni orang-orang tua kita yang sudah tua, yang mungkin juga cerewet, yang juga minta perhatian dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sementara mereka sedang hidup di dunia ini, kita beri yang terbaik, ya. Melayani dengan hati, meskipun sekali lagi mereka rewel, ya. Layani dengan sepenuh hati. Jadi saya pernah melihat seorang bapak yang Parkinson gitu kan, yang anaknya punya rumah makan, tiba-tiba bapaknya datang dan berkali-kali datang ikut nimbrung di meja makan para langganan. Ada yang menolak, ada yang kemudian menerima, seolah-olah begitu, seolah-olah dia ada kemudian pasangan yang memberikan memberikan mengikut sertakan dia, sampai yang lain-lain merasa heran. Tapi kemudian setelah itu si sang pemilik kemudian datang dengan mengatakan bahwa bapakku Parkinson, dia lupa dengan segala sesuatu. Lalu bapak itu yang langganan itu yang kemudian dibebaskan untuk tidak membayar makanan di restoran. Itulah banyak hal, banyak contoh. Ya, sekali lagi kita doakan orang tua kita, garis keturunan bapak, keturunan ibu, ya, supaya berkat kuasa Yesus Kristus mereka yang leluhur kita dapat disembuhkan dan bebaskan. Sekali lagi, mari kita hormati, kita layani, kita hargai, kita rawat orang tua kita sebaik mungkin, sebisa mungkin. Tapi tidak hanya merawat secara fisik, tapi lebih daripada itu, secara mental, secara spiritual, penuh kasih sayang, ya. Dan mendengarkan mereka. Ini kata mendengarkan. Mendengarkan orang tua kita dengan penuh kasih. Santo Yoakim dan Santa Ana, berkatilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra